Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari Senin 10 Agustus 2020 dengan tema Meresponi Anugerah Allah. Firman Tuhan diambil dari Ibrani 10 ayat 26 sampai 39 yang menjadi penekanan pada ayat 39 yang berbunyi demikian. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Seringkali kita menemukan banyaknya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh ketidaktaatan pada peraturan lalu lintas. Korban kecelakaan sesungguhnya mengetahui aturan dalam berlalu lintas. Namun, mereka melakukan dengan sengaja, meskipun mereka mengetahui konsekuensi yang akan dihadapinya. Sikap sengaja melawan aturan ini adalah sikap ingkar terhadap keberadaan hukum sebagai acuan bagi pengendara. Bagi pengendara yang memiliki kesadaran akan keberadaan hukum sebagai acuan, walaupun terkadang tergoda untuk tidak taat, tetapi pengendara itu akan berusaha untuk menaati aturan dan menghindari kecelakaan lalu lintas. Peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa membuat manusia menjadi tidak peka terhadap kehendak Allah dan menolak kebenaran. Tetapi oleh penebusan Kristus, seseorang yang telah diselamatkan akan dimampukan untuk hidup dalam kebenaran Allah. Salah satu wujud dari seorang yang sudah diselamatkan adalah tetap tinggal dalam kasih karunia Kristus. Pada Ibrani 10 ayat 26 sampai 27, penulis dengan keras mengkritik orang-orang yang melakukan dosa dengan sengaja setelah mereka mengetahui kebenaran firman Tuhan. Mereka kembali melakukan dosa dengan meninggalkan kasih karunia Allah, ayat 26. Sehingga dampaknya yang terjadi akan sangat mengerikan, ayat 27. Dan melalui itu, penulis juga mengingatkan agar kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan Kristus yang besar bagi kita. Penulis yakin bahwa setiap umat Allah yang sudah diselamatkan tidak akan meninggalkan kasih karunia yang sangat besar oleh Kristus dengan tidak mengundurkan diri dari mengikut Tuhan. Tetapi sebaliknya, setiap umat Allah dalam proses mengikut Kristus, walaupun harus menghadapi tantangan dan godaan, akan tetap dimampukan untuk mengikutinya. Umat Allah dapat menghidupi keselamatannya karena dipimpin oleh kasih karunia Allah. Ayat 39. Apakah artinya pengorbanan Kristus bagi setiap kita selama ini? Marilah kita menyadari bahwa keselamatan kita bukan oleh karena usaha kita sendiri, tetapi oleh karena anugerah Tuhan. Efesus 2 ayat 8-9. Kita dapat tetap tinggal dalam kasih karunia dan taat kepadanya. Itu karena karya salib Kristus bagi kita semua. Oleh karena kekuatan dari Tuhan, murid Kristus tidak akan mengundurkan diri dan berbuat dosa dengan sengaja melawan kasih karunia Allah. Sebaliknya, murid Kristus dapat setia mengikuti teladan Kristus dan melakukan segala perintah Bapa hingga akhir hidupnya. Respon terhadap anugerah Allah adalah menghargainya dan menaatinya.